Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Susanti Lau dari kelas 2A dengan NIM 240114098 Prodi PGSD Fakultas FKIP Undana. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan penerapan sistem demokrasi Norwegia dan Indonesia. Norwegia dan Indonesia itu meskipun sama-sama negara demokrasi, tetapi penerapan sistem politiknya yang berbeda. Sehingga presentasi ini akan membahas perbedaan mendasar dalam sistem demokrasi kedua negara, serta mengidentifikasi sistem demokrasi yang ada di Norwegia tetapi tidak ada di Indonesia. Sistem demokrasi Norwegia itu konsensus dan kesejahteraan. Norwegia menganut sistem demokrasi parlementer konstitusional dengan pemerintahan koalisi. Ciri khasnya itu kesepakatan konsensus, di mana partai-partai politik bekerja sama untuk mencapai kesepakatan bersama, menitik beratkan para kepentingan nasional ketimbang kepentingan partai. Ini berarti bahwa partai-partai politik di Norwegia itu lebih memprioritaskan kepentingan rakyat dan negara daripada kepentingan partai mereka sendiri. Kemudian kesejahteraan sosial, yaitu negara menyediakan layanan sosial yang luas seperti pendidikan gratis, kesehatan universal, dan tunjangan pengangguran, menciptakan masyarakat yang setara. Ini berarti bahwa masyarakat Norwegia itu memiliki akses yang sama terhadap layanan sosial yang penting, sehingga menciptakan masyarakat yang setara dan adil. Kemudian ada demokrasi langsung, di mana warga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui referendum, memberikan suara langsung pada isu-isu penting. Ini berarti bahwa rakyat Norwegia itu memiliki suara langsung dalam menentukan kebijakan dan keputusan yang penting bagi negara dan masyarakat mereka. Dengan demikian, ciri khas sistem demokrasi parlementer konstitusional di Norwegia itu menunjukkan bahwa negara ini memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan contoh kesejahteraan sosial. Contoh penerapan demokrasi konsensus di Norwegia itu seperti kebijakan iklim di Norwegia. Kebijakan iklim di Norwegia ini dihasilkan melalui diskusi dan negosiasi di antara partai-partai politik. Ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang inklusif dan konsensus dapat menghasilkan kebijakan yang efektif. Kemudian partai-partai yang berbeda pandangan sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berinvestasi dalam energi terbarukan. Ini menunjukkan bahwa kerjasama dan konsensus dapat dicapai meskipun ada perbedaan pandangan. Hasilnya, Norwegia itu menjadi negara dengan emisi karbon per kapita yang rendah, sehingga Norwegia memiliki komitmen terhadap lingkungan dapat menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya itu sistem demokrasi Indonesia, yaitu presidensial dan multipartai. Indonesia itu menganut sistem demokrasi presidensial dengan multipartai. Ciri khasnya itu pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpisah, menciptakan sistem checks and balance. Ini berarti bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu lembaga, sehingga menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ada pemilihan langsung, di mana presiden dan anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat, memberikan wewenang yang besar kepada rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Ini memastikan bahwa pemimpin yang dipilih itu benar-benar representatif dari keinginan rakyat. Kemudian multipartai itu terdapat banyak partai politik yang bersaing dalam pemilihan, mencerminkan kebebasan politik dan pluralisme. Ini memungkinkan rakyat memiliki pilihan yang lebih luas dan memastikan bahwa suara mereka itu didengar. Dengan demikian, sistem demokrasi presidensial dengan multipartai di Indonesia memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi, rakyat memiliki wewenang dalam menentukan pemimpin, dan kebebasan politik serta pluralisme dihargai. Yang berikutnya itu contoh penerapan demokrasi multipartai di Indonesia seperti pemilihan umum di Indonesia, di mana pemilihan umum di Indonesia itu merupakan pesta demokrasi yang melibatkan banyak partai politik, sehingga pemilihan umum ini menjadi kesempatan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dan membentuk suatu pemerintahan. Partai-partai politik itu berkompetisi untuk mendapatkan suara rakyat dengan membentuk pemerintahan yang dimana
Mereka itu melakukan kampanye dalam menyampaikan visi serta misi mereka untuk memenangkan hati rakyat. Proses ini mencerminkan kebebasan politik dan hak suara rakyat. Artinya, rakyat itu punya kebebasan untuk memilih partai atau calon yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan atau tekanan. Dengan demikian, pemilu itu adalah sarana bagi masyarakat untuk menentukan arah pemerintahan dan negara. Ini adalah proses yang sangat penting dalam membangun demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Yang berikutnya itu perbedaan sistem demokrasi Norwegia dan Indonesia. Perbedaan utamanya itu aspek sistem pemerintahan Norwegia itu parlementer, yang berarti bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinetnya, bukan oleh presiden atau raja. Namun Raja Norwegia itu masih memegang peran sebagai kepala negara yang simbolistik. Dalam sistem parlementer Norwegia, Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen atau Stortinget. Parlemen memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan menjatuhkan pemerintahan melalui mosi yang tidak dipercaya. Dengan demikian, sistem pemerintahan parlementer Norwegia memastikan bahwa kekuasaan itu tidak terkonsentrasi pada satu orang atau lembaga, dan bahwa pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat melalui parlemen. Yang berikut itu aspek pemerintahan Indonesia itu presidensial. Ini berarti bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga presiden memiliki kekuasaan untuk memimpin pemerintahan, membuat keputusan penting, mengangkat dan memberhentikan menteri, menandatangani undang-undang. Kemudian presiden itu juga dibantu oleh wakil presiden dan kabinet. Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran dalam mengawasi pemerintahan dan membuat undang-undang. Yang berikutnya itu aspek struktur partai Norwegia itu konsensus, sedangkan Indonesia itu multipartai, di mana struktur partai Norwegia itu dan Indonesia memiliki beberapa perbedaan. Norwegia itu menggunakan sistem konsensus, di mana partai-partai politik itu bekerja sama untuk mencapai kesepakatan, sedangkan Indonesia itu menggunakan multipartai, di mana banyak partai politik berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan. Yang berikutnya itu aspek pemilihan presiden Norwegia itu tidak langsung, tetapi melalui parlemen, dan di Indonesia itu langsung. Pemilihan presiden di Norwegia dan Indonesia itu memiliki perbedaan yang mencolok. Di Norwegia itu presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan dipilih melalui parlemen. Sementara itu di Indonesia presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau yang kita sebut sebagai pemilu. Yang berikutnya itu aspek kesejahteraan sosial di Norwegia tinggi, sedangkan di Indonesia itu sedang. Di Norwegia, pemerintah menyediakan berbagai layanan sosial yang memadai seperti pendidikan gratis, kesehatan universal, tunjangan pengangguran, bantuan sosial untuk keluarga miskin. Hal ini membuat rakyat Norwegia itu memiliki kualitas hidup yang tinggi dan merasa aman dalam menghadapi kesulitan hidup. Sementara itu di Indonesia, kesejahteraan sosial itu masih dalam tahap pengembangan, di mana pemerintah Indonesia itu telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menyediakan berbagai macam program seperti program Keluarga Harapan atau PKH, program Bantuan Beasiswa Miskin atau BSM, dan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Yang berikutnya itu sistem demokrasi unik di Norwegia, yaitu referendum, yaitu demokrasi langsung, di mana Norwegia itu menerapkan sistem demokrasi langsung melalui referendum yang tidak ada di Indonesia, yang artinya itu warga Norwegia diberikan hak untuk memilih apakah mereka itu setuju atau tidak setuju dengan suatu keputusan atau masalah yang diajukan oleh pemerintah atau lembaga legislatif. Contohnya itu referendum tentang penggabungan Uni Eropa pada tahun 1994, di mana referendum ini memungkinkan warga Norwegia untuk menentukan apakah mereka ingin bergabung dengan Uni Eropa atau tidak. Sekian dan terima kasih.